Pengimplementasian literasi ICT dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kelompok 5, kelas 4A yang beranggotakan Lintang Pandukusuma dengan NIM 2000976, Sakti Wijayanti dengan NIM 2002975, dan Nanda Nurfadilah dengan NIM 2003087. Pendahuluan. Latar belakang dari diadakannya penelitian ini yaitu perkembangan ICT pada pembelajaran, khususnya di sekolah dasar, juga ikut mengalami perkembangan yang cukup inovatif dan signifikan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal cara guru mengajar siswa, cara siswa belajar, dan manajemen sekolah dari yang ada sebelumnya. Lalu, kendala dalam penerapan pembelajaran berbasis ICT di setiap daerah juga berbeda-beda. Hal ini membuat ketidakmerataan perkembangannya, khususnya pada pembelajaran berbasis ICT. Selain itu, melalui pembelajaran ICT juga dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, karena pembelajaran yang dihasilkan lebih bervariatif dengan menggunakan ICT. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa guru, diperoleh hasil bahwa permasalahan yang ada di sekolah terkait pembelajaran berbasis ICT yaitu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pembelajaran berbasis ICT. Misalnya tidak tersedia infokus di setiap ruang kelas dan kurangnya komputer untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, yaitu kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis ICT. Apalagi pada guru yang sudah berumur, kebanyakan dari beliau sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk menunjang pembelajaran berbasis ICT. Dan yang ketiga, yaitu jaringan internet di lingkungan sekolah dasar yang kurang stabil. Dari penelitian yang sudah ada, berdasarkan jurnal Chandra FA dan Sinaga FJ pada tahun 2022, beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan mengenai kendala pendidik menggunakan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar antara lain, kurangnya pengetahuan guru tentang IT, yaitu laptop atau komputer, infokus, printer, dan internet, yang disebabkan oleh usia dan kesulitan dalam mencari file listrik di sekolah tidak normal dan internet tidak menjangkau semua kelas, dan tidak diwajibkannya bagi guru untuk dapat menggunakan ICT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian dan metode penelitian. Objek penelitian yang pertama yaitu SD Negeri Adiwarno. SD Negeri Adiwarno beralamat di Jalan Karangbolong, Adiwarno, Buayan, Kebumen. RT 8 RW 2, Jawa Tengah, kode pos 54474. Objek penelitian yang kedua yaitu di SD Negeri Sukamaju. SD Negeri Sukamaju beralamat di Jalan Dano nomor 2 Kota Kaler, Sumedang Utara, Jawa Barat dengan kode pos 45322. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode kualitatif dengan triangulasi. Yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru SD Negeri Adiwarno yang bernama Bapak Ahmad SPD dan guru SD Negeri Sukamaju yang bernama Bapak Ferry Firmansyah. Pada wawancara ini mengajukan 14 pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Kemudian yang kedua yaitu telaah dokumen. Telaah dokumen menggunakan jurnal-jurnal sebagai pedoman untuk menelaah dokumen dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada saat tahap wawancara. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber rujukan. Sumber rujukan kami menggunakan jurnal-jurnal terdahulu untuk menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Pembahasan. Selanjutnya adalah pembahasan, di mana pembahasan terdapat 3 poin penting. Yang pertama ada temuan di lapangan. Nah, temuan di lapangan ini berisikan hasil penemuan yang telah ditemukan oleh peneliti setelah melakukan observasi atau tinjauan langsung ke sekolah atau tinjauan langsung ke lapangan. Nah, yang didapati adalah satu permasalahan yang ditemukan, di mana setelah kami mengobservasi dengan wawancara kepada guru-guru, kami menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di SD Adiwarno dan Sukamaju. Nah, yang kedua, kami juga menemukan perbandingan keadaan dan penerapan literasi ICT itu sendiri di antara kedua sekolah tersebut, yaitu sekolah SDN Adiwarno dan SDN Sukamaju, yang dimana keduanya juga terletak di beda daerah. Selanjutnya, poin kedua yaitu
lalu ada rekomendasi, di mana di sini kami peneliti merekomendasikan beberapa saran untuk perbaikan pengimplementasian ICT itu sendiri di sekolah dasar, terutama di SDN Adiwarno dan Sukamaju. Nah, yang pertama, perlu adanya komitmen dengan memanfaatkan anggaran dan penyusunan program untuk membangun jaringan elektronik dengan bekerja sama antara masyarakat umum, pemerintah, dunia bisnis, dan sekolah. Nah, di sini perlunya adanya kerjasama antara masyarakat umum, pemerintah, dan dunia bisnis serta sekolah karena agar saling menguntungkan. Nah, di sini juga bisa menyusun program apa saja yang bisa disusun untuk membangun agar jaringan pada sekolah tersebut bisa tercukupi atau bisa lebih baik. Nah, yang kedua, perlunya dukungan pemerintah setempat untuk membantu menciptakan pengimplementasian ICT di SD dengan menyiapkan atau membantu sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah. Nah, di sini perlunya peran pemerintah itu juga sangat penting gitu untuk meningkatkan pengembangan implementasi ICT itu sendiri di sekolah dasar, karena dengan terpenuhinya sarana prasarana yang didukung oleh pemerintah itu akan membuat suatu perkembangan atau kemajuan dengan memanfaatkan teknologi atau literasi ICT itu sendiri. Selanjutnya juga ada perlunya sosialisasi terhadap penggunaan teknologi pada guru-guru, terutama pada pembuatan media pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar di kelas. Nah, perlunya sosialisasi ini karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan teknologi gitu. Maka perlunya sosialisasi ini agar guru bisa beradaptasi, bisa menggunakan teknologi untuk membuat dan menciptakan suatu media pembelajaran yang berbeda agar anak-anak atau peserta didik dapat mengikuti dengan pengimplementasian ICT itu sendiri dan bisa lebih tertarik untuk belajar. Nah, lalu ada menguatkan kompetensi literasi pada guru dan lembaga pendidikan dari literasi sebelumnya, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan menggantikannya dengan literasi digital atau ICT. Nah, di sini yang perlu dikuatkan adalah bukan peserta didik, bukan hanya peserta didik. Ketika kita ingin literasi ICT itu ada kemajuan pada peserta didik, maka yang harus diperhatikan adalah guru terlebih dahulu, karena guru juga perlu mengimplementasikan ICT itu sendiri untuk bisa mengimplementasikan pada anak muridnya atau peserta didiknya. Nah, selanjutnya bekerja sama dengan mahasiswa atau remaja melek teknologi untuk mengadakan pengabdian pada sekolah dengan gerakan digital sebagai peningkatan mutu pembelajaran berbasis digital baik kepada peserta didik maupun kepada guru-guru. Nah, adanya kerjasama antara mahasiswa atau remaja melek teknologi ini sangat bermanfaat untuk sekolah itu sendiri gitu, karena dengan bekerja samanya dengan mahasiswa pun dapat ilmu dan berkesempatan untuk belajar bagaimana memberikan ilmunya dan menurunkan ilmunya kepada adik-adik kelasnya atau peserta didik di sekolah, juga kepada guru-guru, sehingga guru-guru juga bisa mengerti atau memahami bagaimana menggunakan teknologi tersebut, dan peserta didik pun juga senang dan bisa mengimplementasikan literasi ICT itu sendiri. Nah, selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Nah, kami merancang sebuah produk, yaitu merancang video pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk kelas 4. Dan video explainer berisikan penjelasan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dan mendukung dalam membuat media pembelajaran dalam literasi ICT di sekolah untuk guru khususnya. Nah,
kenapa kami membuat video pembelajaran sebagai media pembelajaran di kelas 4? Karena waktu lalu kami melakukan penelitian dan wawancara terhadap guru kelas 4 SD. Nah, kami juga ingin merancang video explainer yang berisikan apa saja sih aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dan mendukung dalam membuat media pembelajaran. Nah, itu sebagai solusi dari kurangnya pemahaman guru untuk penggunaan teknologi sendiri. Nah, terutama di pembuatan media pembelajaran sebagai media pembelajaran atau penunjang pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah before dan after. Nah, before dan after adalah sebelum dan sesudah. Nah, di sini adalah kami mengaitkan sebelum terjadinya penelitian dan sesudah terjadinya penelitian. Nah, sebelum peneliti melakukan penelitian ke SDN Adiwarno dan SDN Sukamaju khususnya, peneliti belum memiliki data dan belum mengetahui masalah apa saja yang benar terjadi pada sekolah dasar terkait penerapan literasi ICT itu sendiri. Nah, peneliti juga tidak tahu seberapa jauh pengimplementasian literasi ICT di sekolah dasar, khususnya di SDN Adiwarno dan SDN Sukamaju tersebut. Nah, setelah kami peneliti melakukan penelitian atau tinjauan langsung ke lapangan, yaitu ke SDN Adiwarno dan SDN Sukamaju, peneliti setelah melakukan penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada guru juga telaah dokumen, peneliti menemukan beberapa masalah yang memang terjadi pada sekolah dasar. Nah, khususnya SDN Adiwarno dan SDN Sukamaju itu sendiri. Pada akhirnya, peneliti juga dapat membuat rancangan produk berupa video pembelajaran dan video explainer untuk membantu guru dalam memberikan pembelajaran dan pengimplementasian literasi ICT di sekolah. Jadi kesimpulannya adalah dari before dan after, sebelum kami melakukan penelitian, kami tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, terus bagaimana pengimplementasian literasi ICT itu sendiri. Nah, kami juga tidak mengetahui solusi apa yang harus diberikan. Nah, setelah melakukan penelitian, kami mengetahui permasalahannya, kami mendapatkan data-data, kami juga bisa menelaah dokumen atau menelaah data. Setelah itu, akhirnya pun kami juga bisa membuatkan rancangan produk sebagai solusi dari pengembangan literasi ICT itu sendiri terhadap sekolah. Kesimpulan, peningkatan inovatif dalam penggunaan TIK dalam pendidikan, khususnya di sekolah dasar, juga telah terjadi. Hal ini mengakibatkan pergeseran dalam cara guru mendidik siswa, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana sekolah dikelola dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ia tidak hanya menghasilkan perubahan, tetapi juga menyebabkan perubahan peran. Tugas guru adalah menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi siswa selain mengajar. Untuk mencapai pembelajaran yang diperlukan, siswa juga dituntut untuk menjadi pembelajar yang aktif yang dapat bekerja sama dengan siswa lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 2 SD tersebut, SD Negeri Adiwarno Kabupaten Kebumen dan SD Negeri Sukamaju Kabupaten Sumedang, permasalahan yang ada di sekolah terkait pembelajaran berbasis TIK antara lain, pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK. Masalah yang kedua adalah kurangnya kapasitas guru untuk menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK, dan yang ketiga, jaringan internet yang kurang stabil di lingkungan sekolah dasar. Lampiran. Sekian hasil observasi penelitian kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.